Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Philosopher Dialog, ya. Salah satu channel pemersatu bangsa. Kali ini kita akan membahas tentang kemerdekaan Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang keberapa, Bung? 76. 76 tahun. 76. 76. Ini jarum gul. 76. Ini tulisannya gul. Gul. Berarti kan harusnya Memang dengan generasi emas. Generasi emas harusnya Generasi muncul emas. generasi emas, ya kan? Nggak kerasa ya, udah 76 tahun. kita Harusnya- merdeka. Harusnya kita bisa berbuat lebih banyak untuk bangsa ini, ya. Harusnya pasti harus kayak gitu. Karena ini zamannya udah beda. Dimana kita nggak melawan penjajah orang asing, tapi melawan ini Bangsa kita sendiri. bangsa kita. Seperti kata Bung Karno, ya. Bung Karno kan bilang bahwa perjuanganku tuh memang susah, tapi lebih susah perjuanganmu karena jika aku melawan penjajah, maka kamu akan melawan bangsamu sendiri. Bangsamu sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke topik inti, Bung Tony, kita intermezzo dulu ya, biar lebih lebih kalem lah. Nggak Kalau langsung. kita bicara ini 17 Agustus, Nah, pasti kan lomba ini. ya. Lomba. Tapi kasihan anak-anak yang biasanya mengibarkan bendera, berkerumun, lomba balap karung, lomba makan kerupuk, lomba naruh bendera, Lomba sekarang, kelereng. sekarang nggak bisa pandemi. Menurut Bung Tony, kita merayakan kemerdekaan tahun ini, lomba yang baik apa sih, yang sesuai situasi saat ini Memang harus ada sih ya. untuk Kalau merayakan, kita ya? bicara 17 Agustus memang harus ada lomba. Itu kayak wajib gitu loh. Nah, Setiap tahunnya kita selalu ada lomba. budaya, ya. Budaya. Nah, Dan lombanya ini memang lomba yang virtual kan diharuskan virtual. Kalau kita bicara lomba makan kerupuk, balap karung, itu kan berkerumun, nggak boleh lah. Ya nggak boleh. Tapi ada satu lomba. berkerumun juga. Nggak berkerumun. Ini nggak berkerumun, tapi memang bener-bener harus ada ini. Karena nggak ada ini repot gitu. Apa Bung? Lombanya apa? Ini lomba yang relate ya, Ya, yang benar-benar sesuai sesuai situasi dengan saat ini. situasi hari-hari ini adalah lomba bertahan hidup. Gitu loh. Dimana kita memang harus fighting untuk bertahan Di tengah pandemi. di tengah soalnya. pandemi. Yang pertama kita bertahan hidup dari virusnya, dari penyakitnya. Gimana caranya kita benar-benar membarier diri supaya nggak terserang virus, Survive, ya. survive. Dimana kita dengan keluarga sekitar dan semuanya bahu membahu saling Menguatkan. menguatkan Satu dengan untuk lain, virus. Yang kedua dari faktor ekonomi, Ya, gimana kita carut cari marut. makannya susah. Itu apa namanya kalau bukan bertahan hidup? Wah, itu yang paling relate. Itu lomba yang dilakukan seluruh rakyat Indonesia hari-hari ini. terasa Ayo betul, kita ya. berjuang bersama Sama. dalam lomba ini. Lomba bertahan hidup, sekali lagi tadi katakan. Lomba bertahan hidup. Luar biasa. Oke, kita masukin tuh ya, Bung Tony, ya. Dari kilas balik tentang kemerdekaan kita mau menggali apa sih, Bung Tony? Ada nggak tersirat sesuatu yang perlu digali? Apakah filosofinya atau dari mananya? Mungkin apa yang bisa dibagikan? Kalau kita bicara masalah Kemerdekaan, ya. kemerdekaan, pasti salah satu yang menarik adalah peristiwa Rengas Dengklok. Berarti itu penculikan, ya. Penculikan. Penculikan. Ya? Penculikan. Redaksionalnya penculikan. Tapi Bung Panji sadar nggak bahwa kata-kata penculikan ini konotasinya Negatif pastinya, ya. negatif. Ah. Stigmanya kan kayak gitu Ya, kan, beredar penculikan, di- ya, betul. Kalau kita tulis juga di KBBI pun, penculikan itu adalah suatu tindakan menculik, mengambil seseorang, menyembunyikan seseorang, itu penculikan. Yang terkesan identik dengan kriminal biasanya, kan. Ya? Tapi Esensinya, kita belajar dari ini, segala sesuatu itu memang harus utuh secara redaksional. nggak boleh sepotong-potong, ya. Nggak boleh sepotong-potong, nggak boleh di framing sepotong-potong, karena artinya lain. Kalau kita bicara penculikan saja, itu ya penculikan secara, ya ini KBBI menculik yang secara esensial menculik. Tapi kalau kita Pahami maknanya. lebih dalam, lebih luas, ini redaksionalnya, penculikan Rengas Dengklok itu adalah penculikan dari kaum muda. Tuh. Dimana di situ kan ada dua kaum, Bung. Ada dua kelompok ya, Iya. kelompok muda sama kelompok tua. Kelompok tua itu pengennya apa, kelompok muda pengennya apa? Kalau kita bicara orang-orang tua ya, Ah. orang-orang
kelompok tua ini kan dia apa namanya, ikut alur. Nah, orang-orangnya kan tipikal ikut alur, tenang, santai. Yang penting merdeka, alon-alon, sepenting kelakon. Nah, ini prinsipnya si kaum tua ini, gitu. Ya. Tapi yang kaum muda, namanya orang muda, Bung. Oh, darah muda. Oh, darah muda. Dia idealis, gitu. Dia ingin sesuatu yang krusial ini untuk bangsa dan negara harus cepat. Gitu loh. Berarti intinya bisa pelan-pelan, nggak bisa. Berarti intinya kaum muda ingin menyegerakan kemerdekaannya, sedangkan kaum tua ingin sesuai dengan karena kita sudah bikin BPUPKI. Nah, terus kita sesuai itu aja gitu ya mungkin ya. Pelan-pelan, yang penting merdeka kok, tetap merdeka. Tapi masih lama gitu. Kalau nggak salah tanggal berapa untuk ini? Sekitar 20-an. 20-an yang sepertinya Jepang itu ingin seolah-olah memberikan kemerdekaan untuk kita. Gitu. Tapi namanya anak muda kan nggak mau loh, kok kemerdekaan itu kok diberi gitu loh. Kan kalau bisa direbut kenapa harus diberi, kan begitu. Diberi oleh Jepang gitu. Jepang gitu. Dan kalau bisa kita menimbang-nimbang, kalau memang tidak terjadi penculikan, kita nggak merdeka loh 17 Agustus. Nggak. Bisa jadi merdeka mundur atau kita nggak bisa merdeka karena nggak merdeka sama sekali malah. Karena Belanda keburu datang. Benar. Ya kan? Benar. Itu sejarah ya. Jadi kita bisa melihat secara utuh sejarah di zaman sekarang. Jadi kita bisa mengeklopkan. Kaum muda itu termasuk berani ambil resiko loh. Ya kan, berani ambil resiko. Tapi kalau kita bicara tentang proklamasi yang dilakukan keesokan harinya setelah penculikan itu, kan itu kan dilakukan oleh Insinyur Soekarno sama Muhammad Hatta. Ya. Kita garis bawahi atas nama bangsa Indonesia kan. Ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa Soekarno dan Bung Karno dan Bung Hatta bukan orang pertama yang melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini saya pernah melihat, Bu. Pernah membaca, nggak membaca, melihat ya. Dalam sebuah channel YouTube. Mungkin ini channelnya Bung Manji. Iya betul. Bener ya? Jadi sejarahnya Bung Manji ya. Betul. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu tentang komprehensifnya siapa dia, itu nanti ada di kolom deskripsi. Benar. Ada di kolom deskripsi. Kita nggak menceritakan dia itu siapa, enggak, karena sudah saya ceritakan di channel itu. Saya hanya membahas tentang momentumnya, kesamaan momentum. Itu gimana? Jadi gini, kita makan dulu. Oh iya. Ini 76 loh, Bang. 76. Benar. Oh ini ada yang menarik juga. Kalau kita bicara Bung Karno ya. Menurut Bung Karno, merokok itu adalah sebuah ideologi. Oh. Karena apa? Beliau sangat paham bahwa tembakau ini adalah komoditi terbesar nomor sekian ya untuk Indonesia sendiri. Betul ya. Jadi kalau bukan kita yang menggunakan tembakau, siapa lagi kan gitu. Itu Bung Karno. Terus lanjut. Sekedar intermezzo saja ya. Jadi orang Indonesia pertama yang melakukan proklamasi adalah Nani Wartabune. Dan dia melakukan proklamasi itu 3 tahun sebelum Soekarno dan Hatta melakukan proklamasi di 17 Agustus 45. 3 tahun sebelum itu. Tahun berapa? 42. Berarti sudah dideklarasikan itu ya? Dideklarasikan. Di mana tepatnya? Jadi begini, untuk sekilas saja, Nani Wartabune adalah orang Gorontalo. Dia pada waktu itu ada kesempatan menimba ilmu di Surabaya. Kemudian dia pulang kembali ke Gorontalo. Lah, momentumnya yang dilakukan oleh Nani Wartabune itu sama diulangi lagi oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Apa momentumnya? Jadi pada waktu Pearl Harbor ini dibom oleh Jepang, ya, itu Desember tahun 1941, akhir tahun Desember 1941. Selang 1 bulan kemudian tersebar kabar bahwa Belanda menyerah karena Jepang itu tadi, karena pangkalan utamanya di Pasifik dihancur leburkan oleh Jepang kan. Otomatis koloninya Belanda itu akan diambil alih oleh Jepang kan. Nah, karena ada kekosongan kekuasaan pada waktu itu, vakum power. Kekosongan kekuasaan pada waktu itu, Nani Wartabune ambil sikap.
aku memproklamasikan kemerdekaan tanggal 23 Januari 1942. Jadi selang sebulan. Ini masuk kaum apa ini? Umur berapa ini? Waktu itu umur berapa? Nani Wartabone. Wartabone masih muda, Masih pastinya. muda lah, ini jiwa muda. Berjiwa muda pada Relate waktu kan? itu. Nah, dia menyegerakan itu. Terus Kemudian karena sumber dayanya tidak mencukupi, segala macamnya logistik dan lain untuk mempertahankan pasca proklamasi itu, akibatnya Jepang mengambil alih betulan. Jadi setelah Belanda ibaratnya pasukan Belanda lari yang di Gorontalo lari ke Poso, ada kekosongan kekuasaan di situ, dia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 23 Januari 1942. Ternyata tidak terstruktur dengan baik, akhirnya Jepang mengambil alih. Akhirnya kekuasaan yang kosong tadi diambil alih sama Jepang. Nah, ketika ada kabar bahwa Hiroshima dan Nagasaki dibom, dibalas kan? Dibalas sama Belanda dan sekutunya, dibalas. Ada kekosongan kekuasaan di situ. Indonesia ada kekuasaan, Jepang udah kalah nih. Iya, benar. Lah, kaum muda itu tadi ingin mencontoh dari Nani Wartabone itu tadi. Oh, Jadi dia ingin menyegerakan juga. Wah, ini relate ya. Mungkin Nani Wartabone menjadi role model Betul. untuk kaum muda saat itu. Saat itu. Dimana oke lah, kita ini jiwa-jiwa petarung, jiwa pejuang ini. Gitu loh. Kita segerakan kemerdekaan. Lah, mungkin kaum tua khawatir jika menyegerakan akan berdampak sama seperti Nani Wartabone. Nah, ini mungkin disitulah mateng ya. dikaji lebih matang sehingga tidak hanya memproklamasikan kemerdekaan tapi juga mempertahankan. Mempertahankan itu juga sulit, gitu loh. Jadi momentumnya di situ. Bukankah sejarah itu terulang dengan pola yang sama? Nah, itu. Ada kekosongan kekuasaan loh. Sama-sama kosong ya. Dari Belanda, Pearl Harbor dihancurkan, Jepang masuk. Nah, Jepang, Hiroshima, Nagasaki dihancurkan, Belanda ambil ulang. Nah, ada kekuasaan. Nah, di situ Pemicunya di situ ya. cerdasnya tokoh-tokoh nasional di situ. Dan Nani Wartabone ini pada tahun 2003 diangkat oleh Presiden Megawati pada waktu itu sebagai pahlawan nasional. Jadi bukan Tahun 2003 pada waktu itu. Jadi waktu Ibu Mega menjabat presiden ya. Presiden pada waktu itu. Jadi mengapa memang betul kita harus menghargai jasa para pahlawan itu tadi. Begitu, Bu. Jasa yang luar biasa lah ya. Dan yang uniknya adalah dari proklamasi itu, ketika naskah proklamasi selesai dibacakan, apa yang dilakukan Bung Karno? Setelah selesai dibacakan, selesai nih dibacakan naskah proklamasi, masih dalam runtutan upacara itu. Iya, benar. Apa? Dia berdoa, bro. Waktu itu Berdoa, disambut dengan banyak rakyat ya. iya, berdoa. Artinya apa? Artinya negara dan agama nggak bisa dipisah. Seperti channel kita yang sebelumnya kan? Nah, Ketika disuruh milih agama atau negara atau Pancasila, itu Pancasila belum lahir itu. belum ada. Belum Belum ada. ada Piagam Jakarta kan? Belum ada. Jadi Soekarno masih berdoa atas nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala kan? Kita akhirnya merdeka. Itulah ya. Di naskah proklamasi pun juga terbilang demikian gitu loh. Benar-benar. Dan di channel YouTube poin ya. Dan di channel YouTube yang nanti saya bagikan juga di kolom deskripsi kan tentang sejarah yang terjadi pada tanggal 17 Agustus apa aja dari dalam negeri maupun luar negeri kan, cuma beda tahun aja. Di situ juga saya ulas tentang naskah proklamasinya, Bung. Naskah proklamasinya itu Pasti penasaran ya, ya, naskah ini ya cuplikan aja. teman-teman. Naskah proklamasinya itu di situ tertulis bahwa 17 bulan 8 tahun 05, bukan 45. 05. 05. Itu Kalau naskah asli atau? naskah asli. 05. Kalau mungkin teman-teman masih nyimpen uang 100.000 yang ada teks proklamasinya, Yang lama ya. yang edisi berapa nggak tahu lah, pokoknya ada naskah proklamasi di situ. Itu juga tertulis 05 juga. Jadi bukan Itu ada yang 45. tersirat ya. Nah, di situ. jadi gini. Jawabannya ada di link channel. video aja ya. Nanti nomenklaturnya saya sertakan di situ. Poinnya yang kita dapatkan hari ini apa, Bung Tony? Yang dari Bung Tony. Konklusinya? Kalau menurut saya ya ini
kita berjuang. Kita juga berjuang saat-saat ini, hari-hari ini, di mana pandemi ini belum berakhir. Gitu loh. Sudah berjalan 2 tahun ya. Kita bertahan hidup, di mana banyak sekali korban dari keluarga saya, dari tetangga-tetangga lingkungan rumah saya, banyak sekali korban. Tapi jadi semangat saya, kemerdekaan tetap harus saya mengharapkan ini semangat kemerdekaan tetap 76 tahun ini tetap menyala ya. Membara. Membara Dalam dada kita 76 tahun. Supaya kita tetap semangat lagi bahwa pejuang-pejuang terdahulu sudah bersusah payah mengalahkan para penjajah. Kita juga berjuang sekarang untuk menghadapi situasi pandemi hari-hari ini. Bersatu kan ini. Bersatu. Intinya persatuan. Itu harga mati, itu final, itu sudah tidak bisa diperdebatkan lagi. Nggak bisa diganggu-gugat ya. Dengan argumen apapun nggak bisa. Yaitu persatuan. Kita bersama-sama melawan pandemi. Kita bersama-sama mempertahankan dan memelihara kemerdekaan dari faktor apapun. Itu yang terpenting. Kemerdekaan di saat pandemi, ya itu yang terpenting. Yaitu persatuan. Saling mengikat pinggang sama-sama. Dan bareng-bareng. Tidak ada satu edisi di mana kita tidak menyampaikan 2 pesan yang biasa kita sampaikan ya. Apa Bung pesannya Bung? Yang pertama, jangan mau dihasut, tetap berpikir jernih. Merdeka! Merdeka!